Nah, oke teman-teman, ngomongin tentang kesehatan wanita. Nah, ini nih tidak lepas dengan beberapa masalah ya yang sering dialami oleh wanita. Salah satunya adalah keputihan ya teman-teman. Nah, yo di sini teman-teman ada yang sedang mengalami nggak nih? Nah, sebenarnya keputihan itu merupakan suatu kondisi yang normal-normal aja ya teman-teman. Namun di beberapa kondisi nih teman-teman ya, jadi beberapa kondisi ini itu tuh kadang keputihan ini itu menjadi hal yang dianggap tidak normal atau bukan dianggap ya, jadi lebih ke tidak normal seperti itu, atau dia di situ sudah dikategorikan masalah seperti itu, bukan normal lagi. Itu tuh keputihannya itu gatal teman-teman. Jadi ketika kita kerasa kayak keluar cairan seperti itu, tapi disertai dengan rasa yang gatal, apalagi gatalnya ini tuh bener-bener gatal banget, nggak bisa ditahan untuk menggaruk seperti itu. Terus kadang juga ada nih ya yang disertai dengan rasa panas seperti itu teman-teman. Nah, sebenarnya kondisi ini disebabkan karena apa sih? Ya, oke, kita akan bahas ya setelah intro yang satu ini, oke? Hai teman-teman catatan harian kuliah dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di channel kami yang mana selalu menyuguhkan sharing-sharing mengenai materi-materi atau topik-topik terkait dengan kesehatan. Nah, tentunya ini sangat bermanfaat sekali ya bagi teman-teman semuanya, apalagi sekarang kan untuk promosi kesehatan, edukasi kesehatan itu sangat dibutuhkan sekali bagi seluruh masyarakat dalam perantaranya untuk bisa berpola hidup yang lebih sehat seperti itu teman-teman. Oke, yang belum tahu saya Iyana yang di sini akan menemani teman-teman semuanya dalam beberapa menit ke depan untuk membahas topik tentang kesehatan nih teman-teman. Nah, jangan lupa yang sudah mampir dan yang belum subscribe, coba kalian subscribe dulu channel ini supaya nanti kalian bisa berlangganan info-info penting yang kami sampaikan di video selanjutnya. Oke teman-teman, terima kasih ya. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai topik kesehatan tentang wanita. Oke. Nah, isu kesehatan tentang wanita ini tentunya sangat penting sekali ya, apalagi populasi wanita di seluruh dunia ini sangatlah banyak sekali. Dan apalagi sekarang ini kita berada di era yang sangat modern ya, yang sudah sangat modern. Di era sangat modern ini tentunya berjalan lurus juga dengan gaya hidup ya, lifestyle yang tentunya bermacam-macam nih teman-teman. Mungkin ada yang cenderung ke positif, ada yang cenderung ke middle, ada yang cenderung ke mungkin beresiko seperti itu teman-teman ya. Dan apalagi juga nih teman-teman, untuk kita kan berada di lingkungan yang memang di sekitar kita ini banyak sekali hal-hal yang dapat menyebabkan kita sakit seperti itu ya. Nah, ini hal-hal ini salah satunya adalah faktor dari lingkungan, dan terutama di lingkungan ini banyak sekali yang namanya patogen ya teman-teman ya, mikrobiologi yang dia itu merugikan bagi tubuh kita, seperti virus, bakteri, jamur, protozoa yang merugikan tubuh kita seperti itu teman-teman ya. Jadi tantangan kita itu banyak sekali teman-teman, apalagi ini kita adalah seorang wanita yang memang kodrat kita itu memiliki yang membedakan kan kita punya organ reproduksi, yang mana organ reproduksi kita itu memiliki saluran yang lebih pendek daripada laki-laki, sehingga di sini bisa dibilang wanita itu lebih beresiko untuk mengalami masalah-masalah yang bersifat genital seperti itu ya. Oke, apalagi wanita ini kan pasti tiap bulan itu mengalami menstruasi seperti itu ya teman-teman. Nah, dari menstruasi ini sendiri pun kita juga sudah mengalami banyak hal yang dapat beresiko untuk masalah seperti itu, masalah di kesehatan kita. Nah, salah satunya kalau menstruasi ini kita berisiko sekali untuk mengalami masalah pada tulang, kemudian masalah juga pada kuantitas darah kita. Nah, yang kali ini saya akan membahas adalah masalah tentang keputihan ya pada wanita.
Nah, tentunya teman-teman di sini yang menyaksikan ya, para perempuan, para wanita, ini pasti pernah mengalami yang namanya keputihan ya. Nah, baik itu teman-teman mungkin keputihannya itu normal ya, yang biasa saja ya, maupun yang tidak biasa. Nah sebenarnya teman-teman, untuk keputihan adalah hal yang normal ya, karena memang kita punya organ reproduksi itu dirancang untuk bisa mensekresi cairan yang dia itu memang harus disekresi. Kalau nggak disekresi itu malah akan berbahaya. Nah, sekresi ini itu dipengaruhi oleh beberapa faktor ya teman-teman. Salah satunya adalah hormon. Nah, tiap bulan kan kita mens nih, biasanya mens itu juga dipengaruhi oleh aktivitas hormon seperti itu. Nah, aktivitas hormon ini selain dia akan mensekresi yang namanya siklus ovulasi, menstruasi ini. Nah, di masa-masa itu pula sebelum kita mengeluarkan haid, nah itu biasanya kita akan mengalami yang namanya keputihan. Nah, keputihan yang normal ini teman-teman, itu tuh warnanya adalah bening seperti itu, dan dia tidak berwarna yang lain, tidak kental, tidak berbuih, tidak terasa gatal ya, maksudnya tidak ada sensasi gatal, tidak ada sensasi panas, dan tidak berbau ya teman-teman ya. Nah, ini dicatat ya, itu keputihan yang normal. Nah, kemudian teman-teman, di sini teman-teman, adakah yang dari sekian teman-teman ini pernah merasakan keputihan yang rasanya itu gatal teman-teman? Nah, biasanya itu keputihan pada saat mau mens, kemudian ternyata pas saat mengeluarkan cairan bening itu, atau cairannya itu sudah mungkin warnanya putih kental seperti itu, kayak nasi yang dilumatkan seperti itu ya teman-teman ya, itu rasanya gatal, atau mungkin juga ada sensasi lain seperti panas seperti itu. Nah, ini yang harus kita garis bawahi ya teman-teman ya, karena keputihan yang gatal, keputihan yang ada sensasinya, kemudian yang ada warnanya ya, yang kemudian ada tekstur berbuihnya, nah ini wajib diwaspadai, karena hal ini sudah sudah ditunggangi oleh patogen-patogen yang berada di lingkungan sekitar kita nih teman-teman, seperti itu, entah itu dari virus, entah itu dari jamur, entah itu dari bakteri. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, teman-teman, sebelum masuk lebih lanjut ya, nah mungkin di beberapa beberapa pendapat ya menyebutkan bahwasanya keputihan yang terasa gatal, kemudian yang berbau, kemudian yang berwarna seperti itu, atau mungkin teksturnya itu yang sudah tidak bening dan berupa yang cair seperti itu. Nah, itu tuh dia itu tidak diakibatkan karena keturunan ya, tapi menurut saya ini keturunan teman-teman. Kok bisa? Ya bukan karena keturunan genetiknya ya, tapi di sini keturunan karena perilakunya teman-teman. Kok bisa? Iya, bisa teman-teman. Jadi ketika mungkin beberapa orang tua pada zaman dulu, atau mungkin saat ini juga pun masih ada ya teman-teman ya, yang dia memiliki anak perempuan ya, baik itu perempuan atau laki-laki dah, tapi yang kita bahas saat ini kan perempuan ya. Nah, saya contohkan anak yang perempuan, punya anak yang perempuan. Nah, kemudian mereka pada saat masih kecil ya, masih pada fase-fase toddler seperti itu. Nah, ini kan fase-fase dimana mereka itu mengenal genitalnya seperti itu ya, organ genitalnya seperti itu ya, dari fungsinya ya, kemudian dia mengenali bagaimana cara itu buang air kecil, buang air besar seperti itu ya teman-teman ya. Nah, ketika pada fase-fase si anak ini mengenal ini, dan pada saat mereka itu berlatih untuk pipis sendiri atau BAB sendiri, atau mungkin pipis dan BAB-nya ini masih ditreat sama orang tuanya seperti itu. Nah, ini nih biasanya orang tuanya itu membantu mereka untuk membersihkan area genitalnya dari sisa-sisa pup dan BAB pipis dan pupnya ini tadi, itu dengan cara tidak hanya diguyur saja dengan menggunakan air bersih, namun juga ditambahi dengan
dibasuh dengan sabun seperti itu teman-teman. Nah, menurut kalian hal ini tuh biasa aja atau ini akan berdampak yang tidak bagus? Nah teman-teman, ini jawabannya adalah mungkin kalau 1-2 kali masih oke. Namun si anak ini pada usia-usia toddler ya, usia segitu tuh ya, itu tuh mereka akan mengingat cara-caranya seperti itu. Nah, ini cara untuk untuk ketika aku itu ingin membersihkan area genitalku ketika aku itu mau sudah selesai pipis atau sudah selesai pup. Oh, ternyata dengan menggunakan ini cairan sabun seperti itu, akhirnya mereka akan membiasakan itu dengan menggunakan sabun untuk membersihkan area genitalnya seperti itu, sampai nanti mereka itu beranjak di usia prasekolah, usia sekolah, sampai nanti mereka itu mengalami masa-masa pubertas, yaitu masa-masa dia itu mulai menarke mens pertama kali, kemudian sudah mengalami mens. Nah, bahkan saat mereka itu sampai tua seperti itu, sampai dewasa muda sampai dewasa tua seperti itu teman-teman, mereka akan membersihkan area genitalnya dengan menggunakan sabun, karena mereka ngerasanya itu kalau tidak menggunakan sabun ya itu akan tidak bersih seperti itu, dan bahkan terasa gatal. Padahal rasa gatal itu ketika muncul ya pada saat dewasa ya, nah itu tuh bukan karena dia itu tidak memakai sabunnya atau gimana, tapi memang itu terlalu biasa pada saat dia itu kecil sampai saat ini, sampai dewasa itu teman-teman. Nah teman-teman, itu tadi ya, jadi kita kan tahu ya bahwasanya sabun itu banyak mengandung zat kimia, apalagi zat kimianya ini nih juga ditambahin dengan deterjen seperti itu teman-teman, yang mana itu bersifat iritan ya, iritan untuk kulit ya. Bayangkan saja deterjen kalau kita untuk nyuci ya, itu kadang kan di tangan itu kan suka ngelotok kayak gitu ya, jadi iritasi seperti itu. Nah, apalagi ini ditaruh di sabun seperti itu ya, yang bisa bikin dia itu berbuih itu loh teman-teman. Nah, itu juga bisa tuh mengiritasi area-area di bagian misfinya ya, seperti itu teman-teman. Nah, efeknya apa ya? Efeknya jadi gampang iritasi misfinya seperti itu. Nah, apalagi ketika anak ini sudah mulai beranjak ketika dia itu mulai menarke, mulai menstruasi, sampai dia itu dewasa seperti itu. Nah, kita tahu sendiri bahwasanya di misfi itu sendiri ya teman-teman, itu tuh terdapat satu suasana yang memang itu diberikan oleh Tuhan supaya di situ tuh untuk menjaga agar misfi wanita ini nih terjaga seperti itu teman-teman. Jadi di situ tuh hidup flora yang memang alami ada di situ untuk menjaga si miswi ini supaya ketika ada flora yang dari luar, nah flora-flora yang ada di area situ itu tuh akan melawan flora-flora atau patogen yang dari luar seperti itu teman-teman. Jika kita memakai sabun ini tadi teman-teman ya untuk membersihkan area misfi kita, nah itu akan mengganggu suasana lingkungan kehidupan flora yang berada di misfi kita seperti itu, sehingga flora-flora ini lama kelamaan dia akan hilang atau akan nggak ada sama sekali teman-teman. Nah teman-teman, nah jadinya apa? Jadinya di situ tidak seimbang ya, tidak seimbang floranya. Ketika nanti ada patogen ya dari luar yang saya sebutkan tadi itu, karena kita hidup di lingkungan yang nggak tahu ya, lingkungan ini banyak sekali patogen macam-macam. Ketika itu masuk ke area misfi kita, nah itu tidak ada yang melawan lagi teman-teman. Jadinya apa? Jadinya yaitu tadi ketika kita menjelang menstruasi terus kita keputihan seperti itu, nah keputihan ini akan terkontaminasi dengan patogen-patogen yang berada di luar seperti itu. Nah ini terlepas dari faktor-faktor yang lain seperti itu ya teman-teman. Oke, ini pembahasan terkait dengan keturunan ini tadi loh teman-teman. Jadi itu keturunannya adalah perilaku yang salah di awal ya. Jadi itu tadi teman-teman, sebisa mungkin kita mengurangi, atau yang punya anak perempuan nih jangan dibiasakan untuk menggunakan sabun ketika kita berusaha untuk membantu mereka untuk
membersihkan ketika mereka itu pipis atau pup seperti itu. Cukup dengan menggunakan air yang mengalir saja itu sudah cukup teman-teman. Supaya apa? Supaya mereka itu mengingat caranya, cara yang benar untuk membersihkan organ genital kita. Karena itu akan mindset itu akan terbawa sampai mereka itu nanti dewasa ya, yang kalau pakai sabun nanti akan merugikan ya. Jadinya nanti jadi cepat iritasi, kemudian juga bisa terkontaminasi dengan berbagai macam hal seperti itu yang di luar, sehingga nanti akan memunculkan beberapa masalah-masalah pada organ kewanitaannya. Seperti itu teman-teman. Oke teman-teman. Oke, thank you everyone. See you at the next videos. See you. Bye.